Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang kimia untuk di kelas 12. Nah, materi pertama di kelas 12 itu judulnya sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang dimiliki oleh sebuah larutan yang tergantung pada banyaknya zat terlarutnya. Nah, sifat larutan itu adalah sebuah larutan yang akan berubah dan berbeda dengan pelarutnya. Biasanya pelarut itu adalah pelarutnya itu adalah air. Contoh salah satunya. Nah, zat yang terlarutnya itu adalah gula. Sebelum kita mempelajari yang namanya sifat koligatif larutan, itu kita akan bahas tentang konsentrasi. Nah, di konsentrasi, kenapa sih kita harus belajar konsentrasi dulu sebelum kita masuk ke materi sifat koligatif? Karena konsentrasi itu ada hubungannya dengan sifat koligatif. Konsentrasi itu ada 3. Yang pertama, molaritas, yang kedua itu molalitas, yang ketiga itu adalah fraksi mol. Biasanya molaritas itu sudah dipelajari di kelas 11. Molaritas itu punya notasinya atau lambangnya. Dia biasanya itu M besar simbolnya. Nah, kalau untuk molalitas itu simbolnya adalah M kecil, dan untuk fraksi mol itu adalah simbolnya X. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang ketiga konsentrasi itu. Yang pertama itu adalah molaritas, atau simbolnya itu adalah M besar. Molaritas itu adalah banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, biasanya diketahuinya itu volumenya. Nah, kalau misalnya volumenya satuannya itu liter, menggunakan rumusnya itu M sama dengan M zat terlarut dibagi volume dalam bentuk liter. Sedangkan kalau misalnya yang diketahui di soalnya itu volumenya satuannya itu mililiter, itu tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Kalian bisa pakai rumus M sama dengan gram per ml dikali 1000 per volume yang satuannya itu mililiter, gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada molalitas. Molalitas itu tadi simbolnya adalah M kecil. Nah, definisi dari molalitas itu adalah banyaknya zat terlarut dalam 1 kilogram larutannya. Nah, biasanya itu massa larutnya. Nah, sama kayak molaritas yang tadi, kalau molaritas itu kan dalam volume ya. Kalau misalnya molalitas itu dalam massanya. Nah, rumusnya itu kalau misalnya dia diketahui di soalnya itu dalam kilogram, maka kalian bisa pakai M kecil sama dengan M zat terlarut dibagi P. P itu apa sih? P itu adalah massa pelarutnya. Nah, dalam satuan kilogram ya harusnya. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya di soal diketahuinya satuannya itu gram. Kalau gram itu kamu nggak bisa pakai yang tadi. Jadi kalian bisa pakai yang M kecil sama dengan gram per ml dikali 1000 per P. Dalam satuannya itu adalah gram, gitu ya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol itu punya simbolnya adalah X. Nah, fraksi mol itu apa sih definisinya? Nah, fraksi mol definisinya itu adalah perbandingan mol zat terlarut terhadap jumlah mol dalam larutannya. Nah, mirip-mirip kayak tadi.
Cuma kalau di sini itu dia pakainya fraksi mol. Nah, rumusnya itu ada, misalnya yang ditanyanya itu tentukanlah fraksi mol zat terlarut. Nah, kalau yang ditanya fraksi mol zat terlarut, itu rumusnya X zat terlarut sama dengan N zat terlarut dibagi N pelarut ditambah sama N zat terlarutnya ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya yang ditanyanya itu fraksi mol pelarut. Kalau fraksi mol pelarut berarti kalian bisa cari dari rumus X pelarut sama dengan N zat pelarut dibagi N terlarut ditambah N zat pelarutnya gitu ya. Nah, misalnya udah di soal itu udah diketahui fraksi mol zat terlarutnya, itu bisa kamu pakai rumus tinggal kamu balik aja, karena gini, kalau misalnya fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol zat pelarutnya, itu kalau dijumlah hasilnya 1. Nanti tinggal kamu kombinasikan saja rumusnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya materi ini kan sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan lagi ya di bab selanjutnya, kita bahas tentang sifat koligatif pelarutan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.